Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu wasyarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi ulumihima fit daraini amina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para mitra Suara Kiri FM dimanapun Anda berada, khususnya kepada para mitra Suara Kiri yang berada di wilayah Gresik, Surabaya dan sekitarnya, para mitra Suara Kiri yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra Suara Kiri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Kiri FM yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Juga kepada para mitra Suara Kiri yang saat ini berada di perantauan, yang ada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Hong Kong, di Saudi Arabia, maupun yang berada di mana saja panjenengan berada saat ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini, di pagi yang cerah saat ini, kembali Allah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk bisa menyempurnakan kebaikan kita melalui sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti majelis taklim melalui kajian Mutiara Fajar yang disiarkan oleh Radio Suara Kiri FM pada pagi ini. Tentu saja para mitra Suara Kiri, semua yang kita lakukan, ibadah yang kita jalankan, kewajiban yang kita tunaikan, mudah-mudahan Allah berkenan menerima, menjadikannya sebagai amalan yang diridhoi olehnya. Semoga Allah tetapkan pahala yang sebaik-baiknya kepada kita semua. Semoga sholawat ta'zim senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita, menunjukkan kita, mendidik kita semuanya untuk bisa kenal dengan Allah, mengikuti syariat ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentu saja para mitra Suara Giri, mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teriring dengan ucapan doa sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Wasiyatul Mustafa yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Untuk itu, sebagaimana biasa, mari kita hadiahkan suratul Fatihah yang pahalanya mudah-mudahan menjadi faedah yang baik. Semoga karya beliau ini menjadi amal jariah yang akan menjadikan beliau mendapatkan nikmat di dalam alam barzah. Kita semuanya yang mengkaji kitab ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Juga pembacaan suratul Fatihah kita, semoga kita semuanya, saya, para mitra Suara Giri, dan semua yang mendengarkan acara pada pagi hari ini, kajian ini, semoga Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, barokah, kemurahan rizki, dimudahkan semua urusannya. Untuk para mitra Suara Giri yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dari penyakitnya, memberikan solusi atas semua persoalan yang sedang dihadapi. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah Allah jadikan putra-putri kita, cucu-cucu kita, semuanya orang-orang yang kita cintai menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Semoga kita semuanya ditakdirkan kelak menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong qara'a iku kang maca sapa ya man suratal mulki ing surat al-mulk, surat tabarok, wa ta'ala lan maca sapa ya man ba'da qiraatiha ing dalem sause macane man ing surat al-mulk. Napa sing diwaca? Allahumma a'sini bil Islam qaiman wa'simni bil Islami qa'idan wa raqidan wala tushmit fi aduwan wala tushmit fiya aduwan wala hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhidhum binasiyatiha wa as'alukal khairal ladzi biyadik kafallahu ma hammahu minal jinni wal insi wat dawabi.
Para mitra Suara Giri, pada bagian ini Rasulullah menyampaikan wasiatnya kepada Sayyidina Ali, man qara'a suratal mulki, siapa orangnya yang membaca surat Al-Mulk, surat Tabarok, wa ta'ala ba'da qiraatiha, dan setelah membaca surat Al-Mulk itu, lalu orang itu membaca doa ini, agak panjang tadi doanya, Allahumma a'simni bil Islam qaiman. Allahumma ya Allah, a'simni, jagalah aku, a'simni mugi njaga tuwani ing kula, bil Islami kelawan Islam, qaiman hale ngadeg, wa'simni lan mugi njaga sapa tuwani ing kula bil Islami kelawan Islam, qaidan hale lungguh, waraqidan lan hale tilem, wala tusmit lan mugi mboten dadosaken sapa tuan fiya ing dalem ingsun, fiya maring ingsun aduan, wala tusmit lan mugi mboten dadosaken kesenengan sapa tuan fiya maring ingsun aduan hale dadi musuh, wala hasidan lan hale dadi ndadekno hasud. Nah, ini doa yang pertama ini. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai seterusnya, sampai pada ayat yang ke-30 itu. Surat Al-Mulk itu jumlahnya 30 ayat. Lalu setelah membaca doa itu, setelah membaca surat Al-Mulk itu, terus membaca doa ini, Allahumma ya Allah, jagalah saya, jagalah Islam saya ini, iman, ketika saya berdiri, wa'simni bil Islam, jagalah saya dengan Islam ini, qaidan, ketika saya duduk, waraqidan, dan ketika saya tidur, wala tusmit fiya aduan, janganlah engkau bikin kesenangan yang ada padaku, aduan sebagai musuh, wala hasidan, dan juga menyebabkan hasud orang lain. Jadi para mitra Suara Giri, doa yang bagian pertama, kalau kita membaca surat Al-Mulk terus ada doa ini, apa esensinya, apa intinya dari doa ini? Para mitra Suara Giri, kita diminta, disarankan oleh Rasulullah melalui Sayyidina Ali ini, agar kita sering-sering memohon kepada Allah untuk dijaga Islam kita ini. Memang agama kita yang kita anut ini sesungguhnya tidak mulus kondisinya, akan banyak sekali tantangan-tantangan yang menyebabkan terganggunya agama kita ini. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, al-imanu yazidu wa yanqus, iman kita ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Maka kita dianjurkan oleh Nabi untuk kita mohon kepada Allah agar dijaga Islam kita ini, agar dijaga iman kita. Iman dalam keadaan berdiri. Maksudnya apa? Ketika kita sedang jaya, kita mohon kepada Allah untuk tetap dijaga iman kita, untuk tetap dijaga Islam kita. Pak, kenapa pada saat jaya mesti dijaga? Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah,
ketahuilah bahwa tidak sedikit orang yang lagi jaya. Lagi jaya itu bagaimana sih? Sehat, rezekinya lancar, karir sedang di atas angin, ya, sedang naik-naiknya. Sudahlah, dalam kondisi bahagia pokoknya. Itu kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah perlindungan, penjagaan. Karena tidak sedikit orang-orang yang lagi jaya kemudian dia terlena. Jadi ketika ada orang itu sedang jaya, maka fitnah yang akan dikirim oleh Allah itu adalah al-fakhru, kesombongan. Jadi orang yang lagi jaya, orang yang lagi ya di puncaknya, kalau usaha itu rezekinya luar biasa lancarnya. Kalau lagi ngetop itu ngetop-ngetopnya. Kalau artis ngetop. Kalau kita lagi sedang berkarir itu jaya-jayanya. Itu hati-hati, fitnah yang akan yang sering muncul itu adalah fitnah al-fakhru, yaitu kesombongan yang menimbulkan kelalaian. Maka kita diminta atau dianjurkan oleh Rasulullah agar pada saat jaya kita ini tetap istiqomah, tetap ingat kepada Allah, tetap konsisten dengan Islam kita. Nah, ini kita minta setelah kita membaca surat Al-Muluk itu. Itu begitu sarannya Nabi dalam keterangan ini. Juga wa'simni bil islami qa'idan wa raqidan. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk memohon kepada Allah agar dijaga Islam kita ini ketika qa'idan, lagi duduk. Nah, duduk itu pengertiannya ya lagi tidak jaya, lagi sedang dicoba, kesulitan, mungkin seperti itu. Jadi ekonomi tidak sedang baik-baik saja, karir juga tidak sedang aman-aman saja. Jadi kondisinya memang lagi tidak sebaik sebelumnya lah. Nah, kita minta kepada Allah untuk dijaga Islam dan agama kita ini. Karena juga tidak sedikit ya orang yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja itu lalu kemudian imannya yangkus, imannya berkurang, lalu imannya menjadi rapuh. Begitu. Ketika sedang dalam keadaan sulit, maka seperti yang ada di dalam surat Al-Fajr itu, wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi ketika manusia sedang diberikan cobaan oleh Allah dengan dibatasi rezekinya, wa qadara alaihi rizquhu, ketika Allah sedang membatasi kenikmatannya, kesehatannya ya dibatasi, fayaqulu rabbi ahanan, tidak sedikit orang-orang yang kemudian menyalahkan Allah dengan mengatakan rabbi ahanan, Allah ini telah menganiaya aku, Allah ini telah menghinaku. Begitu ya, itu kalimat yang menunjukkan betapa orang kecewa ya terhadap Allah itu. Nah, itu nggak boleh. Makanya wa'simni bil islami qa'idan, ya, mohon petunjuk, mohon dijaga oleh Allah dengan Islam kita ketika kita tidak sedang baik-baik saja. Waroqidan, nah kalau roqidan ini artinya tidur, sedang tidur. Maknanya apa? Ketika sedang terpuruk. Kalau tadi kan sedang tidak sebaik, tidak jaya gitu ya, tapi tidak terpuruk. Nah, ini malah terpuruk, ini terjungkal, sedang berada di bawah, di level bawah,
di jurang, ya, ekonomi lagi pailit, kemudian pokoknya lagi sulit banget. Nah ini kita mohon kepada Allah, ini yang agak sulit itu di sini ini, minta kepada Allah untuk dijaga iman dan Islam kita agar tetap konsisten. Tidak mudah para mitra Suara Kiri mempertahankan istiqomah dalam berislam ini dalam kondisi yang dinamis. Itu tidak mudah. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Cerita-cerita orang-orang terdahulu itu menunjukkan betapa ada orang yang diberikan oleh Allah kejayaan malah tambah justru menjadi orang yang kufur kepada Allah. Sa'labah itu misalnya sedang jaya dia lupa, sedang jaya dia bangga sehingga lalai, sampai-sampai lupa terhadap janjinya setia kepada Nabi. Diingatkan Rasulullah untuk membayar zakat malah tambah Rasulullah itu ya dicurigai punya kepentingan kepadanya. Nah ini padahal pada saat sedang miskin itu ingat kepada Allah. Lah ini juga ada cerita pula betapa orang-orang yang sedang terpuruk lalu kemudian dia menjadi kufur. Jadi fitnah yang akan dimunculkan oleh Allah ketika sedang terpuruk itu adalah ya kufur itu, ingkar, kecewa kepada Allah, suudzon kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa orang itu tidak istiqomah. Para mitra Suara Kiri, doa ini harus kita maknai ya dengan sebuah permohonan kepada Allah agar Islam dan iman kita ini stabil, tetap ya istiqomah, jejak apapun dan dimanapun situasinya. Walaupun itu sesungguhnya tidak mudah dalam dinamika kehidupan, lalu kita tetap konsisten Allah sebagai Tuhan kita, ibadah itu sebagai kesibukan kita, ya itu memang tidak mudah, sehingga kita mohon kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi tadi itu. Wala tusmit fiyya aduwan wala hasidan. Ya Allah, jangan jadikan kesenangan yang ada pada saya. Jika engkau memberikan kebahagiaan, keindahan hidup kepadaku, jangan jadikan ini semua aduan yang menimbulkan permusuhan, menimbulkan orang lain benci kepadaku. Wala hasidan, dan jangan jadikan kesenangan yang engkau berikan kepadaku ini lalu mengundang hasutnya orang lain kepadaku. Ini subhanallah, ini doa yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi ini. Ya walaupun sesungguhnya ini bisa saja kita baca di luar konteksnya sesudah membaca surat Al-Mulk, tapi ini tadi diajarkan kalimatnya ini, doa-doa ini tadi adalah konteksnya adalah mangqara'a surat Al-Mulki wa tala ba'da qiraatiha. Siapa yang membaca surat Al-Mulk ya lalu kemudian membaca doa ini. Tapi kalau seandainya kita ambil doanya saja yang kita pasang dalam doa kita setelah sholat, ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Cuman ijazahnya ini dari Nabi kepada Sayyidina Ali ini adalah siapa yang berdoa setelah membaca doa ini, setelah membaca surat Al-Mulk, itu nanti ada ijazahnya ini, ada fadilahnya di belakang nanti. Itu doa bagian pertama. Yang kedua sekarang masih tetap doa yang dibaca sesudah membaca surat Al-Mulk. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah. Allahumma ya Allah,
ini satemene ingsun a'udzubika nyuwun perlindungan sapa ya ingsun ka ing panjenengan min syarri kulli dabbatin saking elek-elekane saben-saben kewan melata. Anta akhidun krono anta panjenengan ya Allah iku akhidum binasiyatiha, akhidun pengendali binasiyatiha ubun-ubune dabbah. Wa as'aluka lan nyuwun sapa ya ingsun ka ing panjenengan al khaira ing kaapian alladzi kang biadika kelawan wonten ngarsa panjenengan, kekuasaan panjenengan. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, bagian doa yang kedua masih dalam rangkaian doa yang dibaca sesudah membaca surat Al-Muluk itu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan dari semua binatang yang melata, karena engkau adalah pemegang ubun-ubunnya, karena engkau adalah pengendali dari kebinalan atau kehebohan binatang itu, binatang melata itu ya. Jadi para mitra Suara Giri, ini doa bagian keduanya. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari semua kejahatan atau kejelekan binatang yang melata. Maksudnya binatang yang melata itu apa maksudnya ini? Yaitu kejelekan-kejelekan manusia. Binatang itu digambarkan manusia yang tidak baik, manusia yang mempunyai nafsu seperti binatang, begitu. Bagaimana manusia yang memiliki nafsu seperti binatang? Rakus, binatang itu kan rakus. Kemudian binatang itu tidak peduli ya terhadap, pokoknya apa yang dia inginkan ya dia itu yang harus tercapai, walaupun harus memangsa ya binatang yang lain. Seperti singa itu. Singa itu kalau sedang ada makanan, ada mangsanya, wah gak peduli itu orang lain. Jadi sikut kanan, sikut kiri, itu prototipe atau bentuk dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang rakus. Nah, kita disarankan ini untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang jahat seperti ini. Anta akhidun binasiyatiha, karena Allah lah yang menjadi pengendalinya, Allah lah yang akan menjadi pelindung kita. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, ini doa yang kedua dari bagian membaca surat Al-Muluk tadi itu. Wa as'alukal khaira, dan saya mohon kepadamu ya Allah al khaira, kebaikan, alladzi biyadika, yang berada di dalam kekuasaanmu, yang berada dalam pengawasanmu. Jadi ini juga bagian ketiganya doa tadi itu. Subhanallah ya, doa ini bisa kita ambil sesudah sholat, itu bisa kita baca itu. Tapi dalam konteks ini sekali lagi para mitra Suara Giri, doa yang punya unsur tiga hal tadi itu dibaca sesudah membaca surat Al-Muluk. Siapa yang membaca doa-doa tadi itu setelah membaca surat Al-Muluk, kafahullahu mahammahu minal jinni wal insi wadawabi. Ya, ini jawabannya. Kafa mongko ngelindungi, kafa mongko nyukupi hu sapa yoman sapa Allahu Allah, hu ing man sapa Allahu Allah, ma ing barang, hamahu kang nyusahno apa ya ma hu ing man,
minal jinni bayane saking jin, wal insi lan menungso, wadawabi lan kewan-kewan sing melata. Jadi siapa yang membaca doa tadi itu, Allahumma asimni bil Islam iman, wa'simni bil Islami qa'idan wa raqidan, wala tusmit fiyya aduwan wala hasidan, Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhidhum binasiyatiha wa as'alukal khaira alladhi biyadik. Siapa yang membaca doa ini sesudah membaca surat Al-Mulk, kata Nabi, kafahullahu ma hammahu, Allah akan menghentikan semua kesusahan orang itu, di mana kesusahan itu yang disebabkan oleh fitnahnya jin, fitnahnya manusia, dan juga fitnahnya binatang-binatang yang melata. Allah yang akan menyudahi semuanya. Ini memang perlindungan yang diberikan oleh Allah ya kepada orang yang mau membaca dari doa-doa tadi itu. Sekali lagi, para mitra Suara Giri, ini bisa kita ambil doa ini ya di luar konteks membaca surat Al-Muluk. Jadi dibaca sudah sholat gitu boleh, nggak apa-apa. Dah, kita lanjutkan. Ya Ali, he Ali, idza aratta nalikane karep sapa ya sira hajatan ing kebutuhan, faqra mongko maca sapa ya sira ayatal kursi ing ayat kursi, wad'u lan donga sapa ya sira Allah ing Allah fil humumi ing dalem kesusahan, wal karubi lan kesedihan, wa qul lan ngucap ya sapa ya sira ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, memang kalau kita perhatikan pada pertemuan sebelumnya, ini bab membahas tentang doa yang dipadu dengan amaliyah, amal yang mengandung doa, begitu. Jadi berdoa melalui mengamalkan sesuatu. Kan ada doa itu yang murni dipanjatkan dengan doa mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, ada yang begitu. Jadi doa murni, tapi ini dirangkai dengan sebuah amaliyah ya. Memang ada ibadah itu yang amaliyah ibadah yang kita jalankan itu mengandung doa, mengandung istighfar, begitu. Seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya itu, bahwa ya kelakuan-kelakuan di dalam haji maupun umroh itu kan mengandung makna doa, mengandung makna taubat. Orang tawaf ya itu mengandung makna taubat itu. Orang balang jumroh, orang sa'i yang dimulai dengan rangkaiannya kan memakai ihram, berniat, setelah itu wukuf di Arafah kalau haji, lalu mabit di Musdalifah, lalu kemudian di Mina ya, balang jumroh tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, itu kan amaliyah fisik tapi mengandung makna doa. Tawaf ifadhah, sa'i, tahallul, sani dan seterusnya, itu amaliyah fisik ya, kelakuan fisik yang mengandung makna taubat, yang mengandung makna ibadah. Jadi ada doa itu yang
yang memang berbasis action ya, berbasis aksi. Termasuk ini yang kita bahas ini, bab ini sejak kemarin kita membicarakan mengenai sebuah amalan yang tentu di situ kemudian mengandung doa-doa. Termasuk yang baru saja kita sampaikan tadi itu, membaca surat Al-Muluk, kemudian ditambahi dengan doa khusus tadi itu. Nah ini juga begitu. Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, idza aradta hajatan, jika kamu punya hajat, faqra ayatal kursi, maka ya, bacalah ayat kursi. Para mitra Suara Giri punya hajat membaca ayat kursi, karena memang itulah tawassul ya. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bertawassul. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah itu media. Carilah wasilah agar kamu bisa lebih dekat, lebih takwa kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk berwasilah. Nah, salah satu wasilah yang dibenarkan dan syar'i itu adalah dengan menggunakan amal. Ya, jadi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi faman kana yarju, faman kana, barang siapa yang ada, yarju yang menghendaki, liqa rabbih, yang ingin bertemu Tuhannya, ingin berdekat dengan Tuhannya, ingin membangun ketakwaannya, ya, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Sehingga para ahli tafsir memaknai bahwa salah satu tawassul, wasilah yang diperbolehkan, yang sangat dianjurkan ketika kita ingin berdekat-dekat dengan Allah itu adalah melalui falyamal amalan sholihan, dengan beramal soleh. Makanya kalau kita ingin dekat dengan Allah ya sholat. Sholat itu amal soleh. Termasuk ini, kalau kita ingin punya hajat, ya memohon kepada Allah tentang sebuah hajat tertentu, maka tawassulnya Pak, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Jadi itu anjuran ya. Apa ayat kursi saja ya tidak, tapi dalam keterangan ini Nabi menunjuk faqra ayatal kursi. Jadi siapa yang mempunyai hajat, punya keinginan, punya harapan, punya mimpi, keinginan lah pokoknya apapun ya keinginannya, maka riyadhahlah dengan membaca ayat kursi. Riyadhah pakai ayat kursi itu wasilah gitu lah, supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah, karena yang bisa mengabulkan hajat itu Allah. Maka kita mendekat kepada Allah melalui tawassul yang namanya qiraati ayatil kursi, biqiraati ayatil kursi, dengan membaca ayat kursi. Terus di sini disebutkan wad'ullaha fil humumi, wad'u, dan berdoalah kamu kepada Allah fil humumi, dalam keadaan kesusahan, wal karubi, lan kesedihan. Para mitra Suara Giri, kita ini kalau punya hajat, hajat itu kan ya apa ya, sesuatu yang sangat kita harapkan. Jika hajat ini tidak tercapai, rasanya kita susah gitu loh, kita sedih ya. Jadi kalau punya hajat itu harus serius gitu loh. Kita punya keinginan tertentu itu harus serius, keinginan itu harus serius, itu supaya doa kita diijabah oleh Allah. Jangan asal-asalan, nah gapate penting itu, misalnya saya minta sesuatu tapi tidak seberapa penting barang itu, tidak menjadi hajat yang katakanlah hajat utama.
Nah, orang Jawa mengatakan ala atung, wis pokoknya nggak begitu. Tapi kita serius kepingin itu, sehingga doa yang kita panjatkan itu menjadi serius, gitu. Karena saking seriusnya, maka rasanya hati ini, jika barang ini tidak tercapai, rasanya kita sedih, rasanya kita kecewa. Kira-kira begitu, kira-kira. Fil humumi wal karubi. Jadi berdoalah kamu kepada Allah bahwa hajat itu menjadi demikian pentingnya. Jika tidak tercapai, kamu merasanya sedih, kamu rasanya sangat gandrungi begitu. Itu sebagai salah satu upaya kita menunjukkan kepada Allah bahwa hajat itu betul-betul luar biasa, gitu. Waqul, dan bacalah, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Nah, ini jadi kalau kita punya hajat, ya tentu saja hajat yang sangat penting, ya, yang tadi disebutkan, jika hajat itu tidak tercapai, rasanya kita susah, rasanya kita sedih, rasanya kita kemudian kecewa, begitu kira-kira. Maka berdoalah kamu kepada Allah, ya, berdoa ini. Terus kemudian ditambah, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Ya, ini doa ini kita panjatkan kepada Allah. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup. Ya qayyum, wahai Tuhan yang maha mandiri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maka birahmatika, karena kasih sayangmu wahai Allah, astaghitsu, saya mohon pertolongan kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Waslih, lan mugi paring Tuhan kebaikan, mugi paring kebaikan supaya Tuhan li ing kula. Ya, waslih li sya'ni, maka berikan kebaikan kepadaku atas perkaraku ini. Wafarij, dan hilangkan ya Allah. Wafarij, lan mugi panjenengan nyahkan, ngilangno supaya Tuhan hami ing kesusahanku. Fa inna Allah, mongko satemene Allah, yakshifu. Nah, ini jawaban dari man tadi di atas. Yakshifu, bakal menghentikan supaya Allah angka maring sira alhamuma ing kesusahan. Wa yufarriju, lan ngilangno supaya Allah angka maring sira alkaruba ing pira-pira ya kesusahan. Wayak di, lan bakal memenuhi supaya Allah laka maring siro al hawaija ing pira-pira hajat, ing pira-pira keinginan. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Di para mitra Suara Giri, siapa yang mempunyai hajat, kita diperintahkan oleh Rasulullah melalui Sayyidina Ali untuk membaca ayat kursi. Ayat kursi yang kita baca ini bentuk tawasul kita, ya, yang mengantarkan kedekatan kita kepada Allah, sehingga Allah akan mengabulkannya, begitu. Lalu setelah membaca ayat kursi, kita berdoa. Dalam keadaan ya kita butuh tadi itu berdoa. Terus doa yang kita panjatkan, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri sendiri, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maka atas rahmatmu saya memohon pertolongan. Ampunilah aku, perbaikilah urusanku, hilangkanlah kesusahanku. Nah, ini siapa yang berdoa itu? Fa innallaha, ini jawabannya. Fa innallaha yakshifu anka alhamuma, maka Allah akan menghilangkan semua kesusahan.
maka Allah akan menghilangkan semua kerepotan tadi itu. Balik wayaqdi lakal hawaija, bahkan Allah akan memenuhi, akan mengabulkan semua hawaij, semua hajat, keinginan yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yang menjadi perintah yang bisa kita ambil ya, untuk kita semuanya. Sudah, kita lanjutkan. Ya Ali, he Ali, idza asobaka, nalikane ngenani ka ing sira, apa ngenani, apa hammun kesusahan, au amrun utawa perkara sing menyedihkan, maksudnya perkara sing menyedihkan, fakul mongko becik ngucapo, fakul mongko ngucapo, mongko muniya sapa ya sira, subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ini juga begitu para mitra suara kiri. Kalau kita sedang ditimpa kesusahan, atau mungkin perkara kita ini perkara yang menyedihkan, pokoknya dapat musibah lah ini. Musibah itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apapun itu yang membuat hati kita sedih, yang membuat bete, kata anak muda, kita menjadi ya galau begitu, maka kita diperintahkan faqul subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Subhanaka, maha suci sapa ya Tuhan, Rabbi pangeran ingsun, rupane Rabbi pangeran ingsun, la ilaha illa anta, kang ora ana pangeran kejaba panjenengan ya Allah, alaika ing atase Tuhan tawakkaltu pasrah sapa ingsun, anta maring panjenengan, Rabbul arsy pangerane ars al azimi kang mulya kang agung. Jadi para mitra suara kiri, ini adalah sebuah kalimat yang sangat berhikmah ya, yang sangat mengandung hikmah besar ini. Ya, inilah gaya orang yang beriman. Kalau kita ini namanya manusia ya, siapapun ya, mereka pasti akan menemui sesuatu yang sedih, pasti akan suatu saat tertimpa musibah yang tidak menyenangkan ya. Jangan sampai ketika orang itu mendapatkan musibah yang tidak menyenangkan lalu mulutnya gerutu, meso, suudzon kepada Allah sejadi-jadinya. Ya, ini kan luapan emosional. Biasanya kalau kita sedang hati tidak nyaman itu kan kemudian gerutu, itu nafsu, itu insting manusia. Lah Allah memberikan penyaluran ini dalam kondisi yang sangat susah, yang sangat sedih, yang sangat terpukul seperti itu. Ada kalimat yang menyejukkan yang kita ucapkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi, supaya kita tidak terjebak dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ketika kesandung ya, terus kemudian cumplung kukunya, itu sakit itu. Itu kalau orang yang tidak beriman dan tidak religius, ya orang-orang yang jauh dari Allah akan meso, akan gerutu, ya ngomel-ngomel, bahkan orang lain jadi sasaran. Nah ini Allah mendidik kita dengan kalimat-kalimat yang indah. Ketika kita sedih, sumpek, suntuk, galau, membuat hati kita menjadi sedih ya, merana, ada kalimat yang indah, subhanaka rabbi la ilaha illa anta. Ini kalau dimaknai luar biasa. Ya Allah, saya ini memang sedih,
tidak nyaman ya Allah hati saya ini. Tapi subhanaka, maha suci engkau, Rabbi, Tuhanku, aku ini hambamu yang fakir, engkau adalah Tuhan yang maha suci. La ilaha illa anta, engkau adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain engkau. Ya, alaika tawakkaltu, saya pasrah ya Allah kepadamu atas keadaan ini. Subhanallah ini. Jadi kalimat ini kalau kita ucapkan dalam keadaan sedih, ya, sedang ditimpa musibah tadi itu, lalu hati kita, mulut kita, lisan kita membaca ini, hati kita kemudian memaknainya, menghayati dalam diri kita. Alaika tawakkaltu, ya Allah saya berpasrah diri kepadamu. Kondisi ini memang sangat tidak menyenangkan, sulit ini ya Allah. Anta Rabbul Arsyil Azim, engkaulah Tuhan, Robnya Ars, Tuhannya Ars Al-Azim yang agung. Jadi justru malah dalam keadaan sedih lalu kemudian memuji Allah kita ini, insya Allah hati kita akan dientengkan oleh Allah. Karena persoalan sedih itu kan persoalan hati. Sedih itu persoalan hati, ya. Kalau hati sedih nang terus kemudian semakin diumbar kata-kata yang tidak baik, malah itu malah akan menambah kedukaan, menambah kesedihan, menambah sayatan sakit ya hati kita ini. Tapi kalau justru kita memuji kepada Allah, ini kalimat-kalimatnya pujian ini, subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta Rabbul Arsyil Azim. Kita membaca ini subhanallah, tapi dimaknani ya para mitra suara kiri. Subhanaka, maha suci engkau, Rabbi, Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Alaika tawakkaltu, kepadamu saja saya berpasrah. Gak mampu saya ya Allah menghadapi semua ini, kecuali engkau nanti yang akan menguatkannya. Anta Rabbul Arsyil Azim, engkaulah Tuhan dari ars yang maha agung. Jadi para mitra suara kiri ini kalau dimaknai subhanallah akan menjadi sebuah pelajaran berharga, edukasi yang penting di dalam hati kita semuanya. Sudah, kita lanjutkan. Ya Ali, ya Ali, aktaru ngake ono sapa ya sira minat duai saking donga alladzi kang allamanihi, alama kang ngulang sapa ya alama kang ngulang hi ing donga sapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam. Wa huwa hale utawi donga iku ada imatu langgeng fidine ing dalam agama, wa dunya lan donya, wal akhirati lan akhirat. Ini selanjutnya Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, hei Ali, perbanyaklah doa yang saya ajarkan. Apa yang diajarkan Nabi? Ya tadi itu, di atas tadi itu, doa-doa setelah kita membaca ayat kursi, doa-doa ketika kita ditimpa musibah, dan lain-lain doa yang diajarkan Nabi, yang diajarkan oleh malaikat Jibril ya. Di antaranya doa-doa tadi itu adalah doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa itu mempunyai kelaziman atau kelanggengan ya, mempunyai faidah, mempunyai makna, hikmah. Yang hikmahnya itu adalah berdimensi agama, dunia, dan akhirat. Jadi kekuatan doa itu luar biasa. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yang Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril tadi itu mengandung makna yang mendalam, yang punya dimensi agama,
mempunyai dimensi dunia, mempunyai dimensi akhirat. Ini adalah tadi menjadi penguat ya kalimat ini atas orang-orang yang mau mengamalkan doa ya yang sudah dibahas di atas. Ya Ali, he Ali, idza ra'aita nalikane nyawang sapa ya sira al hilala ing bulan, fahalil mongko maca tahlil sapa ya sira salasatan kelawan telu ambal ping telu, wa kabbir lan maca takbir sapa ya sira salasan kang telu, wakul salasan kelawan telu, wakul lan ngucap sapa ya sira Allahu Akbar ing takbir Allahu Akbar, wa a'izzu lan lebih kuasa, wa aqdaru mimma akhafu wa a'izzu lan luwih berkuasa sapa ya Allah, wa aqdaru lan luwih kuasa ya sapa ya Allah mimma saking barang akhafu kang wedi sapa ya ingsun, wa ahdharu lan perkara kang luwih nguatirna sapa ya ingsun. Jadi para mitra Suara Giri ini juga ijazah ya dari Rasulullah. Jika kita sedang melihat bulan itu, melihat tanggal, maka kita diperintahkan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Kemudian membaca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian kita membaca wa a'azzu wa aqdaru mimma akhafu wahdharu. Ya Allah, Allahu Akbar, wa a'azzu, Allah maha besar, Allah maha berkuasa, Allah maha berkuasa mimma akhafu dari apa yang saya takut saat ini, wahdharu dan yang saya khawatirkan. Ini adalah ketika seseorang sedang melihat hilal, melihat tanggal 1 begitu. Maknanya apa para mitra Suara Giri? Ya kadang-kadang kan kita ini kalau melihat tahun baru, melihat menghadapi tahun baru, menghadapi bulan hari yang baru, itu dengan sebuah kekhawatiran, dengan kegamangan, maka ini bacaannya membaca tahlil 3 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa a'azzu wa aqdaru mimma akhafu wahdar. Itu adalah doa ketika kita sedang ya ada perasaan belum optimis ya menghadapi hari-hari berikutnya. Berikutnya ya Ali, ya Ali, idza laqita nalikane ketemu sapa ya sira man ing wong tahdharuhu kang wedi sapa ya sira, tahdhar kang wedi sapa ya sira hu ing man, fakul mongko ngucap sapa ya sira Allahumma inni adraku bika, inni adra'u bika fi nahrihi wastakfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Allahumma ya Allah, inni saat temene ingsun iku adraku nemui sapa ya ingsun fi nahrihi ing dalem menemui wong sing ditakuti niku, fi nahrihi ing dalem bengis-bengise wong, wastakfika lan berlindung sapa ya ingsun ka ing panjenengan, ghadabahu saking ghadabe wong, saking muring-muringe wong, wa a'udzubika lan berlindung sapa ya ingsun ka ing sira min syarrihi saking ele-ele wong. Jadi hadirin para mitra Suara Giri, inilah ijazah lagi dari Rasulullah.
Jika kita sedang melihat orang yang kita takuti, ada orang bau wengis, ada orang jahat, maka bacaannya ini hizibnya ini. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wastakfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Ini doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang yang bengis ini. Aku berlindung kepadamu dari kemarahan orang yang bengis ini. Aku berlindung kepadamu dari orang yang memberikan kejelekan kepada kami saat ini. Ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi ketika kita sedang melihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim. Ya, mudah-mudahan para mitra Suara Giri semua ijazah ya. Ini tadi berisi tentang banyak ijazah dari Rasulullah yang disampaikan kepada Sayyidina Ali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya, bisa mengamalkannya, sehingga ke depan semua persoalan yang menyedihkan, gangguan yang datang kepada kita kemudian bisa kita hadapi dengan baik atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangannya mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.